Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi bersama saya Yanto Kusdiantono, Redaktur Pelaksana IDX Channel di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia pekan ini dipenuhi berita strategis dari berbagai sektor yang mencerminkan dinamika bisnis dan sentimen investor jelang akhir tahun. Dari sektor telekomunikasi, PT Solusi Sinergi Digital atau Wi-Fi mengumumkan ekspansi dengan menambah lini baru bisnis demi meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Di saat yang bersamaan, emiten CPO seperti Astra Agrolestari, SIMP, Smart, DNSG, dan LSIP tampil kuat sebagai pemain utama industri perkebunan nasional dengan ribuan hektar lahan sawit yang menjadi andalan produksi minyak nabati dan energi terbarukan. Di sisi lain, PT Sumber Global Energi Tbk atau SGER menarik perhatian dengan penerbitan obligasi senilai 283 miliar untuk membiayai proyek smelter nikel. Ini mengukuhkan komitmen diversifikasi bisnis di sektor hilirisasi mineral. Sementara dari pasar komoditas global, harga emas melonjak seiring ekspektasi pemangkasan suku bunga dan tingginya permintaan aset aman. Sementara itu, saham-saham properti dalam negeri bergerak variatif jelang keputusan suku bunga Bank Indonesia dengan beberapa emiten seperti RISE, P1, dan SMRA menjadi penopang indeks. Gabungan berita ini akan menandakan pasar sedang berada di persimpangan strategis, di mana sentimen global dan kebijakan domestik sama-sama memegang peranan penting dalam menentukan arah pergerakan selanjutnya. Kami sudah merangkum berita-berita populer tersebut untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, WIFI berencana tambah 3 lini bisnis baru. PT Solusi Sinergi Digital atau Wi-Fi atau Surge akan memperluas bisnisnya dengan menambah 3 lini usaha baru di sektor telekomunikasi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat penetrasi internet berkecepatan tinggi dengan biaya layanan yang lebih efisien. Direktur Utama Perseroan Yune Markekatmo menjelaskan bahwa penambahan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI ini akan dijalankan langsung oleh perusahaan, sehingga efisiensi operasional dan potensi pendapatan dapat meningkat secara signifikan. 3 KBLI baru yang akan dimasuki adalah sektor perdagangan besar telekomunikasi, kemudian aktivitas telekomunikasi tanpa kabel dan penyewaan serta sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan. Wi-Fi menargetkan peningkatan laba usaha sekitar 23 miliar dan laba bersih hingga 18 miliar dari tambahan lini usaha tersebut. Untuk merealisasikan rencana ini, Wi-Fi akan menggelar RUPS pada 26 November mendatang untuk membahas studi kelayakan penambahan KBLI baru sesuai ketentuan OJK. Yune menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya memperluas cakupan bisnis, melainkan juga memperkuat posisi perseroan sebagai penyedia solusi telekomunikasi terintegrasi yang berorientasi pada efisiensi dan inovasi. Berita kedua, 5 saham CPO di Bursa Efek Indonesia dengan lahan sawit terluas. Sektor perkebunan kelapa sawit di Bursa Efek Indonesia tengah menarik perhatian dengan sejumlah emiten besar yang menguasai lahan luas. Di posisi teratas terdapat PT Astra Agrolestari Tbk atau dengan kode AALI dengan total kebun sawit mencapai 284.831 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Saham AALI tercatat tumbuh 29,67% sejak awal tahun dengan kapitalisasi pasar mencapai 15,35 triliun rupiah. Di bawahnya ada PT Salim Ipomas Pratama atau SIMP yang memiliki 241.208 hektar kebun sawit dan menjadi produsen minyak goreng seperti Bimoli dan Palmia. Sahamnya tumbuh 64% sejak awal 2025. Sementara itu, PT Sinarmas Agro Research and Technology atau SMAR mengelola 137.000 hektar lahan sawit serta memiliki pabrik biodiesel dan oleokimia dengan kapitalisasi pasar mencapai 14,58 triliun.
Dua emiten lainnya adalah PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG dengan 110.700 hektar lahan sawit yang kini fokus di bisnis CPO dan PKO. Serta perusahaan perkebunan London Sumatera Indonesia atau LSIP yang memiliki 111.367 hektar lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Kelima emiten ini mencerminkan kekuatan industri CPO nasional yang menjadi tulang punggung ekspor komoditas dan daya tarik investasi jangka menengah. Selanjutnya berita ketiga, terbitkan obligasi 283,11 miliar, SGER jajaki pengelolaan smelter nikel. PT Sumber Global Energi Tbk, SGER, resmi menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2025 senilai 283,11 miliar. Dana hasil penerbitan ini akan digunakan untuk modal kerja sekaligus mendukung diversifikasi bisnis ke sektor pengolahan nikel. Direktur Utama SGR, Welly Thomas, menyebut perusahaan tengah menjajaki kerjasama pengelolaan smelter nikel di Indonesia, termasuk pembangunan fasilitas konverter nikel matte yang mampu meningkatkan kadar nikel hingga 75%. Teknologi tersebut diyakini akan menaikkan harga jual dan meningkatkan nilai tambah nikel di pasar global. Welly menilai prospek industri nikel Indonesia masih sangat menjanjikan seiring meningkatnya permintaan untuk kendaraan listrik dan teknologi energi bersih. Obligasi SGR diterbitkan dalam 2 seri, yaitu seri A senilai 273,64 miliar dengan bunga tetap 10% dan seri B senilai 9,46 miliar dengan bunga tetap 10,75% per tahun. Obligasi ini telah memperoleh peringkat IDA dari Pepindo, mencerminkan prospek stabil dan kredibilitas keuangan yang kuat. Berita keempat, harga emas rebound, investor bidik sinyal The Fed, AS dan Cina. Harga emas global melonjak lebih dari 2% ke level 4.355,79 dolar per troy ounce pada Senin 20 Oktober 2025. Hal ini didorong ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan oleh The Fed dan meningkatnya permintaan aset aman. Kenaikan ini terjadi menjelang pembicaraan dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta rilis data inflasi Amerika Serikat yang tertunda akibat penutupan sebagian pemerintahan. Analis dari CPM Group, Jeffrey Christian, memperkirakan harga emas berpotensi menembus 4.500 dolar per troy ounce dalam waktu dekat, dengan prospek kenaikan lebih lanjut jika ketegangan politik global terus meningkat. Dia bahkan meyakini harga emas bisa mencapai 5.000 dolar per troy ounce tahun depan. Penutupan operasional pemerintahan AS yang memasuki hari ke-20 juga memperkuat ketidakpastian ekonomi. Hal ini memicu minat investor terhadap aset lindung nilai. Harga perak spot juga turut naik 0,6% menjadi 52,17 per troy ounce yang menandakan tren penguatan komoditas logam mulia di tengah tekanan geopolitik dan kebijakan moneter global. Berita kelima, saham properti bergerak variatif jelang keputusan suku bunga Bank Indonesia. Menjelang pengumuman keputusan suku bunga Bank Indonesia, saham-saham sektor properti menunjukkan pergerakan beragam pada Selasa 21 Oktober 2025. Indeks properti BI atau IDX Property naik 1,12%, ditopang lonjakan saham PT Jaya Sukses Makmur Sentosa atau yang punya kode saham RISE yang membuat auto rejection atas 19,67%. Sementara saham-saham besar seperti Pawon, PWON, LPKR, SMRA, dan ASRI bergerak positif secara moderat. Sebaliknya, sejumlah emiten besar seperti PANI, BSDE, CTRA mengalami pelemahan. Analis pasar modal Michael Yoh menilai pergerakan saham properti masih terbatas karena pasar menanti arah kebijakan Bank Indonesia. Ia menyebut kondisi teknikal sektor ini masih netral tanpa sinyal pembalikan tren yang kuat. BI sendiri telah memutuskan menahan suku bunga acuan di level 4,75% yang diharapkan mampu mendorong daya beli dan pertumbuhan sektor properti. Sementara itu, riset Ciptadana Sekuritas menilai pasar residensial akan tetap stabil hingga tahun depan. Hal ini didukung stimulus KPR, program FLPP, dan insentif PPN yang diperpanjang.
Subsektor retail dan kawasan terpadu seperti milik SMRA dan PWON diproyeksikan menjadi pilihan utama investor berkat prospek penjualan dan pendapatan berulang yang solid. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Perlu diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.